pada masa ketika Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya masih dipenuhi berbagai kepercayaan dan sistem kekuasaan yang beragam, Bahrain berdiri sebagai salah satu kawasan penting di pesisir timur. Wilayah ini tidak hanya dikenal karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena kekayaan hasil laut, perdagangan, dan hubungan dagang yang luas dengan Persia dan wilayah Arab lainnya. Pada tahun 628 Masehi, Bahrain dipimpin oleh seorang lelaki bernama Al-Mundhir bin Sawa. Ia berasal dari kabilah Arab yang telah lama menetap di wilayah itu dan dipercaya memimpin karena kecakapannya dalam menjaga stabilitas serta kedamaiannya dalam mengambil keputusan. Al-Mundhir dikenal oleh rakyatnya sebagai sosok yang tidak tergesa-gesa, lebih suka mendengar sebelum berbicara, dan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan. Pada masa yang sama, di Madinah, Muhammad bin Abdullah sedang mengembangkan dakwah Islam yang sebelumnya telah diterima oleh banyak kabilah di Jazirah Arab. Setelah masa-masa penuh tekanan dan konflik, keadaan mulai lebih tenang, sehingga Muhammad bin Abdullah memandang perlu menyampaikan ajaran Islam kepada para penguasa di luar Madinah. Tujuannya bukan untuk menaklukkan dengan kekerasan, melainkan mengajak dengan penjelasan dan pilihan yang bebas. Ia menulis beberapa surat, masing-masing ditujukan kepada penguasa di berbagai wilayah. Salah satu surat itu ditujukan kepada Al-Mundhir bin Sawa di Bahrain. Untuk menyampaikan surat tersebut, Muhammad bin Abdullah memilih seorang sahabat bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Al-Ala dikenal sebagai orang yang tenang, cermat dalam berbicara, dan mampu menyampaikan pesan tanpa menimbulkan ketegangan. Sebelum berangkat, Muhammad bin Abdullah berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. Ia berkata bahwa tugas Al-Ala hanyalah menyampaikan surat dan menjelaskan isi ajaran Islam dengan jujur, tanpa paksaan dan tanpa ancaman. Ia menegaskan bahwa hidayah adalah urusan hati, bukan tekanan kekuasaan. Al-Ala berangkat dari Madinah pada tahun 628 Masehi. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Ia melewati padang pasir yang luas, siang yang panas, dan malam yang dingin. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan para pedagang yang datang dan pergi, mendengar kabar tentang berbagai negeri, serta menyaksikan betapa beragamnya keyakinan manusia. Setiap malam, ia mengingat kembali amanah yang dibawanya, menjaga agar hatinya tetap lurus dan niatnya tetap bersih. Setelah menempuh perjalanan panjang, Al-Ala akhirnya tiba di Bahrain. Ia mendapati negeri itu ramai dengan aktivitas perdagangan dan kehidupan masyarakat yang beragam. Ia meminta izin untuk menghadap Al-Mundhir bin Sawa. Para penjaga istana menyampaikan permintaannya, dan setelah menunggu, ia diizinkan masuk. Al-Ala berjalan dengan langkah tenang, membawa surat yang tersimpan rapi. Ketika berhadapan dengan Al-Mundhir, suasana terasa hening. Al-Mundhir memandang tamunya dengan penuh perhatian, lalu berkata dengan suara yang tegas namun tidak keras, "Engkau datang dari mana dan apa keperluanmu datang ke negeriku?" Al-Ala menjawab dengan sopan, "Aku datang dari Madinah, membawa surat dari Muhammad bin Abdullah untukmu." Nama Muhammad bin Abdullah bukanlah nama yang asing bagi Al-Mundhir. Ia telah mendengar kabar tentang seorang lelaki di Hijaz yang mengajak manusia menyembah satu Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala. Al-Mundhir mengangguk pelan dan berkata, "Serahkan surat itu kepadaku." Al-Ala menyerahkan surat tersebut dengan kedua tangannya. Al-Mundhir menerimanya, membuka segelnya, dan mulai membaca dengan saksama. Isi surat itu berisi ajakan kepada Islam, penegasan tentang keesaan Tuhan, dan janji bahwa siapapun yang menerima ajaran itu akan mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Surat itu juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan, dan bahwa kekuasaan Al-Mundhir atas Bahrain tidak akan dicabut. Setelah selesai membaca, Al-Mundhir terdiam cukup lama. Ia lalu berkata,
apa yang engkau ketahui tentang ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah?" Al-Ala menjawab, "Ajaran itu mengajarkan keesaan Tuhan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Ia mengajarkan agar manusia saling menjaga hak dan tidak berbuat zalim." Percakapan itu berlangsung panjang. Al-Mundhir bertanya tentang ibadah, tentang aturan sosial, tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat. Al-Ala menjawab satu persatu dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Tidak ada nada menggurui, tidak ada kata-kata yang merendahkan. Al-Mundhir mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali mengajukan pertanyaan lanjutan. Pada hari itu, Al-Mundhir belum memberikan jawaban. Ia meminta waktu untuk berpikir. Ia berkata, "Ini adalah perkara besar. Aku tidak bisa memutuskannya dengan tergesa-gesa." Al-Ala menjawab, "Aku memahami hal itu. Aku hanya menyampaikan apa yang aku bawa." Malam itu, Al-Mundhir mengumpulkan para penasehat dan tokoh masyarakat. Ia menceritakan isi surat yang diterimanya dan percakapan yang telah ia lakukan. Ia berkata kepada mereka bahwa ajaran yang disampaikan tidak berisi ancaman, melainkan seruan moral dan keimanan. Pendapat pun bermunculan. Ada yang merasa ragu, ada yang melihat ajaran itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan nilai keadilan, dan ada pula yang memilih untuk berhati-hati. Setelah pertemuan itu, Al-Mundhir menyendiri. Ia memikirkan keadaan negerinya, rakyatnya, dan masa depan yang akan datang. Ia membandingkan ajaran yang telah lama ada dengan ajaran baru yang ia dengar. Ia merasa bahwa ajakan kepada satu Tuhan dan keadilan universal memiliki kekuatan yang dalam. Keesokan harinya, Al-Mundhir memanggil kembali Al-Ala bin Al-Hadrami. Dengan wajah yang lebih tenang, ia berkata, "Aku telah memikirkan surat dan penjelasanmu. Aku melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah mengandung kebaikan dan keadilan. Aku memilih untuk menerimanya." Al-Ala mendengar kata-kata itu dengan penuh rasa syukur. Ia berkata, "Keputusanmu akan membawa kebaikan bagi dirimu dan bagi orang-orang yang kau pimpin." Al-Mundhir kemudian menulis surat balasan. Dalam surat itu, ia menyatakan penerimaannya terhadap Islam dan menjelaskan bahwa di Bahrain terdapat masyarakat dengan keyakinan yang beragam. Ia meminta petunjuk tentang bagaimana mengatur kehidupan bersama dengan adil. Surat itu diserahkan kepada Al-Ala untuk dibawa kembali ke Madinah. Perjalanan kembali dilakukan dengan penuh semangat. Ketika Al-Ala tiba di Madinah dan menyerahkan surat tersebut, Muhammad bin Abdullah membacanya dengan rasa syukur. Ia kemudian menulis balasan yang menegaskan bahwa orang-orang yang tidak memeluk Islam tetap memiliki hak untuk hidup dengan aman selama mereka menjaga perdamaian dan memenuhi kewajiban yang disepakati. Sejak saat itu, Bahrain menjadi salah satu wilayah yang menerima Islam tanpa peperangan. Perubahan itu berlangsung perlahan melalui dialog dan teladan. Al-Mundhir bin Sawa tetap memimpin negerinya, tetapi kini dengan dasar keimanan yang baru. Ia berusaha menerapkan keadilan dan menjaga keharmonisan di antara rakyatnya yang beragam. Kisah tentang surat dan percakapan itu menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang melihatnya sebagai contoh bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari kekerasan, melainkan dari keberanian untuk mendengar dan ketulusan untuk memilih. Tahun 628 Masehi pun dikenang sebagai masa ketika Bahrain memasuki babak baru, bukan karena penaklukan, tetapi karena dialog yang jujur dan keputusan yang lahir dari kesadaran. Setelah surat balasan dari Al-Mundhir bin Sawa tiba di Madinah, suasana di kota itu dipenuhi rasa syukur. Muhammad bin Abdullah membaca surat tersebut berulang kali, memperhatikan setiap kalimat yang ditulis dengan penuh kehati-hatian
oleh penguasa Bahrain itu. Ia memahami bahwa penerimaan Al-Mundhir bukanlah keputusan ringan, melainkan hasil dari perenungan panjang dan tanggung jawab besar terhadap rakyatnya. Muhammad bin Abdullah kemudian menyampaikan kabar itu kepada para sahabat yang berkumpul di sekitarnya. Mereka mendengarkan dengan wajah berseri, sebab ini menjadi tanda bahwa Islam mulai diterima di wilayah yang jauh tanpa pertumpahan darah. Tidak lama kemudian, Al-Ala bin Al-Hadrami kembali diutus ke Bahrain dengan membawa surat balasan. Surat itu berisi penegasan tentang aturan hidup bersama, keadilan bagi seluruh penduduk, dan kewajiban menjaga perdamaian. Muhammad bin Abdullah menekankan bahwa orang-orang yang tidak memeluk Islam tetap berada dalam perlindungan, harta mereka dijaga, dan kehidupan mereka dihormati. Pesan ini menjadi dasar hubungan antara Madinah dan Bahrain pada masa itu. Ketika Al-Ala kembali tiba di Bahrain, Al-Mundhir bin Sawa menyambutnya dengan sikap yang berbeda dari pertemuan pertama. Tidak lagi sekadar sebagai seorang raja yang menerima utusan asing, melainkan sebagai seseorang yang merasa terikat oleh satu keyakinan yang sama. Al-Mundhir membaca surat balasan itu dengan saksama. Ia lalu berkata kepada Al-Ala, "Aku merasakan ketenangan dalam setiap kalimat yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah. Aku ingin menjalankan apa yang ia sampaikan dengan sebaik-baiknya." Sejak hari itu, Al-Mundhir mulai mengumpulkan rakyatnya. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak mengubah aturan secara tiba-tiba. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata bahwa ia telah menerima ajaran Islam karena ia meyakini kebenaran dan keadilannya. Ia juga menegaskan bahwa setiap orang bebas menentukan pilihannya dan bahwa tidak akan ada penindasan terhadap siapapun. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam sebab mereka tidak terbiasa mendengar seorang penguasa berbicara dengan nada seperti itu. Sebagian rakyat Bahrain menerima Islam dengan sukarela. Mereka merasa ajaran tentang satu Tuhan dan tanggung jawab moral sejalan dengan nurani mereka. Sebagian lainnya memilih tetap pada keyakinan lama, dan Al-Mundhir tidak mencela mereka. Ia hanya meminta agar semua orang hidup dengan damai, saling menghormati, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan cara itu, perubahan di Bahrain berlangsung perlahan namun kokoh. Al-Mundhir sering berdiskusi dengan Al-Ala bin Al-Hadrami tentang cara menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Mereka berbicara tentang kejujuran dalam pengelolaan harta, tentang keadilan dalam menyelesaikan perselisihan, dan tentang kewajiban pemimpin untuk melindungi yang lemah. Percakapan mereka berlangsung dalam suasana saling menghormati, bukan hubungan atasan dan bawahan, melainkan dua orang yang sama-sama ingin menegakkan kebaikan. Berita tentang perubahan di Bahrain menyebar ke wilayah sekitarnya. Para pedagang yang singgah membawa cerita bahwa di Bahrain ada seorang penguasa yang menerima Islam tanpa peperangan dan tetap menjaga kedamaian. Cerita-cerita itu sampai ke telinga berbagai kabilah, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan. Banyak yang mulai melihat Islam bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ajaran yang dapat hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam. Pada tahun-tahun berikutnya, Al-Mundhir bin Sawa berusaha menjalankan kepemimpinannya dengan lebih berhati-hati. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang ia ambil kini tidak hanya berdampak pada urusan dunia, tetapi juga pada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ia mengurangi praktik-praktik yang tidak adil, memperhatikan keluhan rakyat, dan berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai. Rakyatnya merasakan perubahan itu, meskipun tidak semua langsung memahaminya. Dalam beberapa kesempatan, Al-Mundhir mengirimkan utusan ke Madinah untuk menanyakan berbagai persoalan. Ia ingin memastikan
bahwa kebijakan yang ia terapkan tidak menyimpang dari ajaran yang ia terima. Balasan-balasan yang datang selalu menekankan keadilan, kesabaran, dan pentingnya menjaga persatuan. Hubungan antara Bahrain dan Madinah pun terjalin bukan sebagai hubungan penaklukan, melainkan sebagai ikatan moral dan keimanan. Seiring berjalannya waktu, Al-Mundhir bin Sawa jatuh sakit. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama. Dalam kondisi itu, ia mengumpulkan orang-orang terdekatnya dan berkata bahwa amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kejujuran. Ia mengingatkan mereka bahwa kekuasaan hanyalah titipan dan bahwa keadilan adalah warisan terbaik yang dapat ditinggalkan seorang pemimpin. Ketika Al-Mundhir wafat, Bahrain berada dalam keadaan yang relatif stabil. Perubahan yang ia lakukan telah menanamkan dasar-dasar baru dalam kehidupan masyarakat. Islam telah dikenal luas dan nilai-nilainya mulai memengaruhi cara berpikir dan bertindak banyak orang. Kisah tentang surat yang datang dari Madinah dan percakapan yang mengubah arah sejarah itu terus diceritakan dari mulut ke mulut. Orang-orang mengenang Al-Mundhir bin Sawa sebagai seorang pemimpin yang berani mendengar, berani berpikir, dan berani memilih berdasarkan keyakinan. Mereka juga mengenang bagaimana satu surat dan dialog yang jujur mampu mengubah sebuah negeri tanpa kekerasan. Kisah ini tidak berhenti di sini, sebab dari Bahrain, pengaruh Islam terus bergerak ke wilayah timur, membawa cerita-cerita baru yang menunggu untuk diceritakan dan dilanjutkan pada generasi berikutnya. Setelah wafatnya Al-Mundhir bin Sawa, Bahrain tidak serta-merta berubah menjadi negeri yang seragam dalam keyakinan dan praktik hidup. Justru pada masa inilah ujian terbesar muncul. Rakyat Bahrain mengenang pemimpin mereka sebagai sosok yang tenang dan adil, sehingga kepergiannya menimbulkan kekosongan yang tidak mudah diisi. Namun, fondasi yang telah ia bangun selama hidupnya membuat perubahan tidak runtuh. Nilai keadilan, dialog, dan tanggung jawab yang ia tanamkan tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Para tokoh masyarakat berkumpul untuk membicarakan kelanjutan pemerintahan dan keteraturan negeri. Mereka sepakat bahwa prinsip yang telah ditetapkan Al-Mundhir tidak boleh diabaikan. Islam tidak datang sebagai pemutus hubungan sosial, melainkan sebagai penata kehidupan. Karena itu, mereka memilih untuk menjaga stabilitas, melindungi semua kelompok, dan mempertahankan hubungan baik dengan Madinah. Al-Ala bin Al-Hadrami, yang telah lama mengenal keadaan Bahrain, kembali memainkan peran penting. Ia tidak datang sebagai penguasa, melainkan sebagai penghubung dan penasehat. Dalam berbagai pertemuan, ia mengingatkan masyarakat tentang pesan-pesan yang pernah disampaikan Muhammad bin Abdullah melalui surat-suratnya. Ia mengulang kembali bahwa keadilan harus ditegakkan, amanah tidak boleh dikhianati, dan kekuasaan bukanlah alat penindasan. Pada masa itu, banyak orang Bahrain yang sebelumnya ragu mulai mendekat kepada Islam. Mereka melihat bahwa ajaran ini tidak menghancurkan tatanan hidup, melainkan memperbaikinya. Mereka menyaksikan bagaimana orang-orang yang memeluk Islam didorong untuk berlaku jujur dalam perdagangan, menepati janji, dan menghormati sesama. Nilai-nilai ini terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar kata-kata. Di sisi lain, masyarakat yang tetap pada keyakinan lama tidak dipaksa untuk berubah. Mereka masih dapat menjalankan kehidupan mereka dengan aman. Perlindungan yang pernah dijanjikan tetap dijaga. Hal ini membuat Bahrain dikenal sebagai wilayah yang relatif damai di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung di Jazirah Arab. Hubungan dengan Madinah terus terjalin. Kabar tentang perkembangan Bahrain sering sampai ke sana melalui para pedagang dan utusan. Muhammad bin Abdullah mendengar bahwa negeri itu tetap menjaga ketertiban dan tidak mengalami gejolak besar. Hal ini menguatkan pandangan
bahwa pendekatan melalui dialog dan surat-surat memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada kekerasan. Beberapa tahun kemudian, perubahan politik di Jazirah Arab semakin terasa. Banyak wilayah mulai menjalin hubungan dengan Madinah, baik melalui perjanjian maupun penerimaan Islam. Dalam konteks ini, Bahrain sering dijadikan contoh tentang bagaimana sebuah negeri dapat berubah tanpa peperangan. Kisah Al-Mundhir bin Sawa dan surat yang ia terima sering diceritakan sebagai bukti bahwa keputusan seorang pemimpin dapat memengaruhi nasib ribuan orang. Di tengah arus sejarah yang terus bergerak, kisah ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap generasi di Bahrain mewarisi cerita tentang seorang raja yang memilih untuk mendengar sebelum menolak, berpikir sebelum bertindak, dan memutuskan dengan kesadaran penuh. Mereka mewarisi cerita tentang seorang utusan yang datang tanpa senjata, hanya membawa sepucuk surat dan keyakinan yang teguh. Mereka juga mewarisi pemahaman bahwa perubahan besar seringkali bermula dari keberanian untuk berdialog. Waktu berlalu dan nama Al-Mundhir bin Sawa tidak lagi disebut dalam percakapan sehari-hari, tetapi nilai-nilai yang ia tinggalkan tetap hidup dalam kejujuran para pedagang, dalam cara para pemimpin lokal menyelesaikan perselisihan, dan dalam sikap masyarakat yang menghargai perbedaan. Jejak keputusannya masih terasa. Surat dari Muhammad bin Abdullah yang pernah dibacanya menjadi simbol awal dari perjalanan panjang yang terus berlanjut. Kisah ini masih terbuka untuk dilanjutkan, sebab dari Bahrain, cerita tentang penyebaran Islam, interaksi budaya, dan perubahan sosial terus berkembang. Setiap peristiwa berikutnya merupakan kelanjutan dari pilihan yang pernah diambil pada tahun 628 Masehi, ketika sebuah surat dibaca dengan hati terbuka dan sebuah negeri memilih jalan damai. Waktu terus berjalan dan Bahrain memasuki fase baru dalam sejarahnya. Generasi yang hidup setelah Al-Mundhir bin Sawa tumbuh dengan cerita tentang seorang penguasa yang menerima ajakan kebenaran melalui kata-kata, bukan pedang. Anak-anak mendengar kisah itu dari orang tua mereka. Para pedagang mengulanginya di pasar, dan para tetua menyampaikannya dalam pertemuan-pertemuan malam. Cerita tersebut perlahan membentuk cara pandang masyarakat tentang kekuasaan, iman, dan tanggung jawab. Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan Bahrain dengan Madinah tetap terjaga meskipun jarak memisahkan. Utusan silih berganti datang membawa kabar, pertanyaan, dan kadang sekadar salam. Setiap kedatangan utusan disambut dengan penuh kehati-hatian, karena masyarakat Bahrain telah belajar bahwa perubahan harus dijalani dengan kesabaran. Mereka tidak ingin kehilangan kedamaian yang telah mereka rasakan sejak masa Al-Mundhir. Al-Ala bin Al-Hadrami menetap cukup lama di wilayah itu. Ia sering duduk bersama masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan menjelaskan nilai-nilai Islam dengan bahasa yang sederhana. Dalam banyak kesempatan, ia menceritakan kembali percakapannya dahulu dengan Al-Mundhir bin Sawa. Ia menggambarkan bagaimana seorang raja tidak langsung menerima atau menolak, tetapi bertanya, merenung, dan mempertimbangkan nasib rakyatnya. Cerita itu menjadi pelajaran tentang kepemimpinan yang berangkat dari kesadaran, bukan ego. Seiring waktu, semakin banyak orang Bahrain yang memeluk Islam. Mereka bukan tertarik karena tekanan, melainkan karena melihat teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat bagaimana kejujuran membawa kepercayaan dalam perdagangan, bagaimana keadilan meredam konflik, dan bagaimana persaudaraan mengurangi jurang perbedaan. Islam hadir sebagai jalan hidup yang perlahan mengakar, bukan sebagai perubahan yang memaksa. Namun, perubahan itu tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Ada kalanya, perbedaan keyakinan memicu kesalahpahaman. Dalam situasi seperti itu, para pemuka masyarakat sering mengingat kembali pesan Al-Mundhir bin Sawa. Mereka berkata bahwa negeri ini pernah memilih jalan dialog, maka jalan itu pula yang harus dijaga. Dengan cara itu, banyak perselisihan dapat diselesaikan tanpa kekerasan.
Beberapa tahun setelah wafatnya Muhammad bin Abdullah, kabar duka sampai ke Bahrain. Masyarakat merasakan kesedihan yang mendalam, meskipun banyak di antara mereka tidak pernah bertemu langsung dengannya. Mereka mengenangnya sebagai sosok yang mengirimkan surat yang mengubah arah sejarah negeri mereka. Surat itu bukan hanya selembar tulisan, melainkan awal dari perjalanan panjang yang masih mereka jalani. Pada masa-masa berikutnya, perubahan politik di Jazirah Arab membawa dampak hingga ke Bahrain. Kekuasaan berpindah tangan, pemimpin berganti, dan tantangan baru muncul. Namun, warisan Al-Mundhir bin Sawwa tetap menjadi rujukan. Setiap kali muncul kegelisahan, orang-orang kembali pada kisah lama tentang bagaimana sebuah keputusan yang diambil dengan tenang mampu menyelamatkan negeri dari kekacauan. Para sejarawan yang datang kemudian mencatat bahwa Bahrain termasuk wilayah yang relatif stabil dibandingkan banyak daerah lain. Mereka menuliskan bahwa stabilitas itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari fondasi moral yang dibangun sejak awal. Fondasi itu berawal dari dialog antara seorang utusan dan seorang raja, dari surat yang dibaca dengan pikiran terbuka, dan dari keberanian untuk memilih berdasarkan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai itu terus hidup. Di pasar, orang-orang lebih berhati-hati dalam timbangan. Dalam perselisihan, mereka lebih memilih bermusyawarah. Dalam kepemimpinan lokal, muncul kesadaran bahwa kekuasaan bukan alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk melayani. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi tumbuh perlahan seperti akar yang menembus tanah. Kisah Al-Mundhir bin Sawwa pun terus berkembang, tidak lagi hanya sebagai cerita tentang seorang raja dan surat, tetapi sebagai simbol perubahan yang lahir dari kesadaran. Setiap generasi menambahkan lapisan makna baru, sesuai dengan tantangan zamannya. Namun, inti ceritanya tetap sama, bahwa sebuah negeri dapat berubah tanpa pertumpahan darah ketika pemimpinnya berani mendengar dan rakyatnya berani berpikir. Dan sampai titik ini, cerita itu belum selesai. Masih ada perjalanan panjang tentang bagaimana Bahrain berinteraksi dengan dunia Islam yang semakin luas, bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan diuji oleh zaman, dan bagaimana manusia terus belajar dari masa lalu. Kisah ini dapat terus dilanjutkan, sebab sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah dari satu bab ke bab berikutnya, menunggu untuk diceritakan kembali. Perjalanan waktu membawa Bahrain memasuki masa ketika generasi yang pernah bertemu langsung dengan Al-Mundhir bin Sawwa mulai berkurang. Mereka yang dahulu mendengar langsung keputusannya kini menjadi orang-orang tua yang duduk di beranda rumah, dikelilingi anak dan cucu. Pada saat-saat seperti itulah, kisah lama kembali diulang, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai pengingat. Mereka menceritakan bagaimana dahulu negeri ini berada di persimpangan dan bagaimana satu keputusan yang diambil dengan hati-hati mampu menghindarkan Bahrain dari perpecahan besar. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar ketika para tetua menceritakan tentang utusan yang datang dari Madinah, tentang surat yang dibacakan dengan suara pelan, dan tentang malam panjang ketika seorang penguasa merenung sendirian. Bagi generasi baru, kisah itu menjadi pelajaran bahwa perubahan tidak selalu datang dengan suara keras, tetapi seringkali lahir dari kesunyian dan perenungan. Seiring berkembangnya waktu, Bahrain semakin terhubung dengan wilayah-wilayah lain yang telah lebih dahulu menerima Islam. Para pedagang dari Yaman, Irak, dan Hijaz singgah dan menetap. Mereka membawa barang dagangan, cerita, dan kebiasaan baru. Interaksi ini memperkaya kehidupan sosial masyarakat Bahrain. Namun, di tengah arus perubahan itu, orang-orang selalu berusaha menjaga keseimbangan agar nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak masa Al-Mundhir bin Sawwa tidak luntur. Dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, sering terdengar ungkapan bahwa negeri ini dibangun di atas kesepakatan hati, bukan paksaan. Kalimat itu tidak tertulis di batu atau di dinding istana, tetapi hidup dalam ingatan kolektif. Setiap kali muncul perbedaan pendapat, orang-orang diingatkan bahwa leluhur mereka pernah memilih jalan dialog dan bahwa jalan itulah yang harus terus dijaga.
pada suatu masa, terjadi perselisihan antara kelompok-kelompok masyarakat terkait urusan perdagangan dan pembagian sumber daya. Ketegangan mulai terasa dan kekhawatiran akan konflik terbuka muncul. Dalam situasi itu, para pemuka masyarakat mengadakan pertemuan besar. Mereka mengundang semua pihak untuk berbicara dan didengar. Dalam pertemuan itu, salah seorang tetua berdiri dan mengingatkan kembali kisah Al-Mundhir bin Shawwah. Ia berkata bahwa dahulu negeri ini pernah dihadapkan pada pilihan yang lebih besar dan mampu melewatinya dengan damai. Kata-kata itu menenangkan suasana dan membuka jalan bagi musyawarah. Melalui dialog panjang, perselisihan itu akhirnya dapat diselesaikan. Keputusan diambil bukan untuk memenangkan satu pihak, melainkan untuk menjaga keseimbangan bersama. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa warisan terbesar Al-Mundhir bukanlah kekuasaan, melainkan cara berpikir dan bersikap dalam menghadapi perbedaan. Dalam kehidupan keagamaan, Islam semakin mengakar di Bahrain. Masjid-masjid menjadi tempat berkumpul, tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk belajar dan berdiskusi. Namun, masyarakat tidak melupakan bahwa di masa lalu, keberagaman adalah bagian dari kehidupan mereka. Karena itu, sikap saling menghormati tetap dijaga. Mereka memahami bahwa iman yang kuat tidak memerlukan pemaksaan. Para penulis sejarah yang datang kemudian mencatat bahwa Bahrain memiliki ciri khas dalam penerimaan Islam. Mereka menulis bahwa Islam di negeri itu tumbuh melalui hubungan personal, dialog, dan keteladanan. Surat yang dikirim dari Madinah dan percakapan yang menyertainya dianggap sebagai titik awal dari proses panjang yang membentuk identitas masyarakat Bahrain. Dalam catatan-catatan itu, nama Al-Mundhir bin Shawwah selalu disebut sebagai figur sentral. Ia digambarkan bukan sebagai penakluk atau tokoh yang gemar menunjukkan kekuasaan, melainkan sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan berdasarkan keyakinan setelah mendengar dan memahami. Kisahnya sering dijadikan contoh tentang bagaimana seorang pemimpin dapat memengaruhi arah sejarah tanpa kekerasan. Tahun demi tahun berlalu, dan dunia terus berubah. Kekaisaran bangkit dan runtuh, jalur perdagangan bergeser, dan tantangan baru muncul. Namun, di tengah semua itu, cerita tentang awal perubahan di Bahrain tetap bertahan. Ia hidup dalam tradisi lisan, dalam catatan sejarah, dan dalam nilai-nilai yang dipraktikkan sehari-hari. Bagi masyarakat Bahrain, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk masa kini dan masa depan. Ia mengingatkan bahwa setiap generasi akan menghadapi pilihannya sendiri dan bahwa cara memilih seringkali menentukan nasib banyak orang. Surat yang pernah datang dari Madinah mengajarkan bahwa kata-kata yang disampaikan dengan kejujuran dan adab dapat melampaui batas waktu. Sampai di titik ini, kisah Al-Mundhir bin Shawwah dan surat dari Muhammad bin Abdullah masih terus mengalir. Setiap lanjutan cerita membuka ruang untuk pemahaman baru, memperkaya makna, dan menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dan selama masih ada orang yang mau mendengar dan merenung, kisah ini akan terus hidup, siap untuk dilanjutkan kembali. Seiring berlalunya waktu, kisah tentang awal perubahan di Bahrain tidak lagi hanya hidup dalam ingatan orang-orang tua, tetapi mulai membentuk sikap generasi yang lebih muda. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang telah terbiasa dengan perbedaan, terbiasa dengan dialog, dan terbiasa dengan musyawarah. Bagi mereka, cerita tentang Al-Mundhir bin Shawwah bukan sekadar kisah sejarah, melainkan contoh tentang bagaimana sebuah keputusan yang lahir dari ketenangan batin dapat meninggalkan jejak yang panjang. Di kalangan generasi muda Bahrain, muncul kebiasaan untuk bertanya dan berdiskusi. Mereka tidak segan mempertanyakan kebiasaan lama,
tetapi juga tidak tergesa-gesa meninggalkannya. Dalam setiap pembicaraan, selalu ada upaya untuk memahami sebelum menilai. Sikap ini tumbuh secara alami, seolah menjadi warisan tak tertulis dari masa lalu. Banyak orang tidak menyadari bahwa cara berpikir seperti itu berakar dari peristiwa ketika sebuah surat dibaca dengan penuh kesabaran dan sebuah keputusan diambil tanpa paksaan. Para pedagang yang berangkat dari Bahrain ke berbagai wilayah membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa cerita tentang negeri mereka, tentang bagaimana Islam dikenal pertama kali, dan tentang bagaimana kedamaian dijaga meskipun perubahan besar terjadi. Di pasar-pasar jauh, orang-orang mendengar bahwa di Bahrain, Islam tidak datang sebagai pemutus hubungan, melainkan sebagai pengikat nilai. Cerita-cerita itu menimbulkan rasa hormat dan ketertarikan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bahrain semakin terbiasa mengaitkan urusan dunia dengan tanggung jawab moral. Ketika terjadi perselisihan kecil, orang-orang cenderung mencari jalan tengah. Ketika muncul godaan untuk berlaku curang, kisah tentang kejujuran yang diajarkan sejak masa awal Islam kembali diingat. Tidak semua orang selalu berhasil menjalankannya, tetapi kesadaran untuk kembali kepada nilai-nilai itu selalu ada. Pada suatu masa, terjadi perubahan besar dalam jalur perdagangan. Beberapa rute lama tidak lagi ramai dan tantangan ekonomi mulai dirasakan. Dalam keadaan seperti itu, sebagian orang merasa cemas dan khawatir akan masa depan. Namun, para tetua kembali mengingatkan bahwa negeri ini pernah menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersamaan. Dengan cara itu, Bahrain mampu melewati masa sulit tanpa kehilangan jati diri. Dalam pertemuan-pertemuan keluarga, kisah lama sering kembali diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang menekankan keberanian Al-Mundhir bin Sawa dalam mengambil keputusan. Ada pula yang menyoroti kesabaran Al-Ala bin Al-Hadrami dalam menyampaikan pesan. Dari cerita-cerita itu, generasi baru belajar bahwa perubahan besar tidak pernah berdiri pada satu orang saja, melainkan pada rangkaian sikap, pilihan, dan ketulusan. Para penulis yang hidup di masa-masa selanjutnya mulai menuliskan sejarah Bahrain dengan lebih sistematis. Mereka mencatat bahwa titik awal penerimaan Islam di wilayah itu tidak diwarnai peperangan. Mereka menuliskan percakapan, surat, dan proses panjang yang menyertainya. Tulisan-tulisan itu dibaca oleh generasi berikutnya dan menjadi sumber pembelajaran. Dari sana, pemahaman tentang sejarah tidak lagi sekadar hafalan, tetapi refleksi. Dalam perjalanan panjang itu, masyarakat Bahrain menyadari bahwa menjaga warisan tidak berarti menolak perubahan. Justru sebaliknya, mereka belajar bahwa warisan sejati adalah kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai. Prinsip ini terus diuji oleh zaman, tetapi selalu ada upaya untuk kembali pada semangat awal, semangat dialog, dan pilihan sadar. Kisah Al-Mundhir bin Sawa pun terus berkembang maknanya. Ia tidak hanya dikenang sebagai pemimpin yang menerima Islam, tetapi sebagai simbol dari keberanian untuk mendengarkan suara hati. Surat yang ia terima dari Madinah tidak lagi dipandang hanya sebagai dokumen sejarah, melainkan sebagai lambang dari komunikasi yang jujur dan terbuka. Di tengah dunia yang terus berubah, kisah ini tetap relevan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan rapuh dan bahwa kebijaksanaan tanpa keberanian tidak akan membawa perubahan. Bahrain menjadi contoh bahwa keduanya dapat berjalan bersama ketika seorang pemimpin dan rakyatnya memilih untuk berpikir jernih dan bertindak dengan adab. Cerita ini masih dapat terus dilanjutkan sebab setiap zaman menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kebijaksanaan lama dengan pemahaman baru. Selama masih ada orang yang mau mendengar kisah ini,
dan mengambil pelajaran darinya. Perjalanan yang dimulai pada tahun 628 Masehi itu akan terus hidup, mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, tanpa pernah benar-benar berakhir. Berjalannya waktu membuat kisah tentang awal perubahan di Bahrain semakin menyatu dengan identitas masyarakatnya. Tidak lagi dipisahkan antara sejarah dan kehidupan sehari-hari, sebab nilai-nilai yang lahir dari peristiwa masa lalu itu telah menjadi kebiasaan. Orang-orang mungkin tidak selalu menyebut nama Al-Mundhir bin Sawa dalam percakapan mereka, tetapi cara mereka menyikapi perbedaan, menyelesaikan masalah, dan memandang kekuasaan menunjukkan bahwa jejaknya masih ada. Di antara generasi yang tumbuh kemudian, muncul kesadaran bahwa keberadaan Bahrain di persimpangan jalur perdagangan dan budaya menuntut kebijaksanaan yang berlapis. Mereka berinteraksi dengan berbagai bangsa, bahasa, dan kebiasaan. Dalam pertemuan dengan orang-orang asing itu, masyarakat Bahrain sering menunjukkan sikap terbuka, namun tetap berpegang pada nilai yang diyakini. Sikap ini tidak muncul begitu saja, melainkan berakar dari sejarah ketika negeri mereka pertama kali mengenal Islam melalui dialog, bukan penaklukan. Para pemuda Bahrain kerap mendengar cerita tentang bagaimana Al-Mundhir bin Sawa memilih untuk mendengarkan penjelasan seorang utusan sebelum mengambil keputusan. Dari sana, mereka belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh di medan terbuka, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri, keraguan sendiri, dan ketakutan akan perubahan. Pelajaran ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan pada tantangan zaman yang berbeda, tetapi tidak kalah rumit. Dalam kehidupan sosial, musyawarah menjadi cara yang diutamakan. Ketika muncul persoalan yang melibatkan banyak orang, pertemuan diadakan, pendapat didengar, dan keputusan diambil bersama. Tidak semua orang selalu sepakat, tetapi proses mendengarkan dianggap sama pentingnya dengan hasil akhir. Cara ini mengingatkan mereka pada malam panjang ketika seorang raja Bahrain merenung sebelum menentukan jalan yang akan diambil negerinya. Kisah tentang surat dari Madinah juga terus hidup dalam berbagai bentuk. Ada yang menceritakannya sebagai pelajaran sejarah, ada pula yang menggunakannya sebagai perumpamaan dalam nasihat kehidupan. Surat itu dipandang sebagai simbol komunikasi yang jujur, yang tidak memaksa, tetapi mengajak. Dalam dunia yang semakin ramai oleh suara dan kepentingan, simbol ini terasa semakin bermakna. Dalam bidang keagamaan, masyarakat Bahrain terus memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. Namun, mereka juga menyadari bahwa iman tidak hanya diukur dari ritual, tetapi dari akhlak dan sikap. Mereka sering mengingat bahwa Islam pertama kali dikenal di negeri mereka melalui keadilan dan keteladanan, bukan ancaman. Karena itu, menjaga akhlak dipandang sebagai cara terbaik untuk menghormati awal sejarah mereka. Perubahan zaman membawa tantangan baru. Ada masa-masa ketika pengaruh luar mencoba mengubah tatanan sosial. Ada pula saat-saat ketika perbedaan pendapat menjadi lebih tajam. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat Bahrain kembali mencari pegangan pada kisah lama. Mereka bertanya pada diri sendiri apa yang akan dilakukan oleh para pendahulu mereka dalam situasi serupa. Pertanyaan ini membantu mereka menahan diri dari tindakan tergesa-gesa. Para penulis dan pemikir yang lahir dari Bahrain kemudian menafsirkan kisah Al-Mundhir bin Sawa dengan sudut pandang yang lebih luas. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai peristiwa lokal, tetapi sebagai bagian dari sejarah besar tentang bagaimana Islam berinteraksi dengan berbagai budaya. Mereka menulis bahwa penerimaan Islam di Bahrain menunjukkan kemungkinan hidup berdampingan antara keyakinan dan kebudayaan yang berbeda, selama ada saling menghormati. Tulisan-tulisan itu menyebar ke berbagai wilayah,
memperkenalkan kisah Bahrain kepada dunia yang lebih luas. Banyak orang terkesan bahwa sebuah negeri dapat berubah arah tanpa kehilangan kedamaiannya. Mereka melihat bahwa keputusan yang diambil dengan tenang dan penuh pertimbangan dapat membawa dampak yang lebih bertahan lama daripada kemenangan yang diraih dengan kekerasan. Bagi masyarakat Bahrain sendiri, kisah ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan beku. Ia hidup dalam setiap pilihan yang mereka ambil hari ini. Setiap kali mereka memilih dialog daripada pertikaian, kejujuran daripada tipu daya, dan keadilan daripada kepentingan sempit, mereka sebenarnya sedang melanjutkan perjalanan yang dimulai berabad-abad lalu. Cerita tentang Al-Mundhir bin Sawa dan surat dari Muhammad bin Abdullah terus membuka ruang untuk renungan baru. Ia mengajarkan bahwa satu keputusan yang diambil dengan kesadaran dapat memengaruhi arah sebuah negeri selama berabad-abad. Ia juga mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki suratnya sendiri, tantangannya sendiri, dan pilihan yang harus diambil dengan kebijaksanaan. Dan disinilah kisah ini terus berlanjut, mengalir bersama waktu, menunggu untuk dituturkan kembali dengan sudut pandang yang baru, namun dengan pesan yang tetap sama. Selama manusia masih mencari jalan damai dalam perubahan, kisah ini akan selalu menemukan tempat di hati mereka. Waktu terus mengalir tanpa henti, membawa Bahrain melintasi generasi demi generasi. Setiap generasi mewarisi bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi juga ingatan kolektif tentang bagaimana negeri ini pernah memilih jalan yang tidak mudah, namun penuh ketenangan. Di antara ingatan itu, kisah tentang Al-Mundhir bin Sawa selalu muncul sebagai benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Pada masa-masa selanjutnya, ketika Bahrain semakin ramai oleh perlintasan manusia dan gagasan, masyarakat mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan baru tentang identitas mereka. Mereka bertanya, siapa diri mereka di tengah dunia yang berubah, dan nilai apa yang harus dijaga agar tidak hanyut oleh arus. Dalam pencarian itu, mereka kembali menoleh pada kisah awal masuknya Islam, ketika seorang pemimpin memilih untuk mendengarkan sebelum memutuskan, dan sebuah ajakan disampaikan tanpa paksaan. Di rumah-rumah sederhana maupun di tempat-tempat pertemuan, orang-orang mulai membicarakan kisah itu dengan sudut pandang yang lebih dalam. Mereka tidak lagi hanya menceritakan peristiwanya, tetapi juga mencoba memahami maknanya. Mereka bertanya, mengapa keputusan Al-Mundhir bin Sawa begitu berpengaruh dan mengapa dampaknya dapat bertahan begitu lama. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, muncul kesadaran bahwa kekuatan sejati dari keputusan tersebut terletak pada niat dan cara penyampaiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran ini tercermin dalam sikap masyarakat. Ketika muncul perbedaan pandangan, mereka cenderung menghindari kata-kata yang melukai. Ketika menghadapi persoalan bersama, mereka berusaha duduk dan berbicara. Tidak semua masalah terselesaikan dengan mudah, tetapi ada kesepakatan tak tertulis bahwa kekerasan dan pemaksaan bukanlah jalan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Para pendidik di Bahrain mulai memasukkan kisah ini dalam pelajaran kehidupan. Mereka mengajarkannya bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai contoh tentang bagaimana berpikir dan bertindak. Anak-anak diajak memahami bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan kekuatan, tetapi seringkali berarti bersabar dan jujur pada keyakinan sendiri. Dengan cara itu, kisah lama terus hidup dalam pikiran generasi baru. Dalam bidang pemerintahan lokal, semangat yang para pemimpin yang muncul di tingkat masyarakat sering mengingat bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan rapuh. Mereka menyadari bahwa legitimasi tidak hanya datang dari jabatan, tetapi dari kepercayaan rakyat. Kepercayaan itu hanya dapat dijaga dengan kejujuran dan kepedulian, nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak masa awal Islam di Bahrain.
Kisah tentang surat dari Madinah tetap menjadi simbol yang kuat. Banyak orang memaknainya sebagai lambang komunikasi yang bertanggung jawab. Surat itu mengingatkan bahwa kata-kata dapat menjadi jembatan atau jurang, tergantung pada niat dan cara penyampaiannya. Dalam dunia yang semakin dipenuhi pesan dan suara, pelajaran ini terasa semakin relevan. Seiring dengan bertambahnya usia Bahrain sebagai bagian dari dunia Islam, tantangan-tantangan baru terus muncul. Ada masa-masa ketika perbedaan pendapat menjadi tajam. Ada pula saat-saat ketika tekanan dari luar menguji ketahanan masyarakat. Dalam situasi seperti itu, kisah Al-Mundhir bin Sawah kembali menjadi rujukan. Orang-orang bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka masih setia pada semangat awal yang menekankan pilihan sadar dan dialog. Banyak yang menyadari bahwa kesetiaan itu tidak berarti menolak perubahan, melainkan menjaga nilai inti di tengah perubahan. Nilai itu adalah keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Selama nilai-nilai itu dijaga, masyarakat merasa bahwa mereka masih berjalan di jalur yang sama dengan yang pernah dipilih oleh pendahulu mereka. Dalam ingatan kolektif Bahrain, Al-Mundhir bin Sawah tidak digambarkan sebagai tokoh yang sempurna tanpa keraguan. Justru keraguannya, pertanyaannya, dan perenungannya membuat kisahnya terasa manusiawi. Dari sana, masyarakat belajar bahwa kebijaksanaan sering lahir dari keberanian untuk mengakui ketidaktahuan dan keinginan untuk belajar. Kisah ini terus mengalir, tidak pernah benar-benar selesai. Setiap zaman menambahkan lapisan baru, setiap generasi memberikan tafsirnya sendiri. Namun, inti ceritanya tetap terjaga, bahwa sebuah negeri dapat berubah arah melalui kata-kata yang tulus dan keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh. Dan selama kisah ini terus diceritakan, selama orang-orang masih mau mendengarkan dan merenung, perjalanan yang dimulai dari sebuah surat dan sebuah percakapan itu akan terus hidup, berjalan bersama waktu, menunggu untuk dilanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Seiring bertambahnya zaman, kisah tentang awal perubahan di Bahrain mulai berbaur dengan cerita-cerita kehidupan sehari-hari. Orang-orang tidak lagi memisahkan antara apa yang mereka lakukan hari ini dengan apa yang pernah terjadi berabad-abad lalu. Bagi mereka, sejarah bukan sesuatu yang tersimpan di masa silam, melainkan cermin yang selalu mereka bawa. Dalam setiap keputusan kecil, mereka merasa seolah sedang menjawab ulang pertanyaan yang dahulu pernah dihadapi oleh Al-Mundhir bin Sawah. Di tengah masyarakat, muncul kebiasaan untuk saling menasihati dengan kisah, bukan dengan kemarahan. Ketika seorang pemuda bersikap tergesa-gesa, orang yang lebih tua akan mengingatkannya tentang seorang pemimpin yang memilih diam dan berpikir sebelum bertindak. Ketika ada yang merasa pendapatnya paling benar, kisah tentang dialog panjang antara seorang raja dan seorang utusan kembali disampaikan. Dengan cara itu, cerita lama terus berfungsi sebagai penuntun sikap. Pada masa tertentu, Bahrain mengalami perubahan sosial yang cukup besar. Penduduk bertambah, aktivitas ekonomi meningkat, dan hubungan dengan wilayah lain semakin intens. Bersamaan dengan itu, muncul tantangan baru berupa perbedaan kepentingan dan pandangan. Tidak semua orang memiliki kesabaran yang sama, dan tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, dalam ketegangan itu, masyarakat kembali pada kebiasaan bermusyawarah. Mereka menganggap duduk bersama dan berbicara sebagai warisan yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, seringkali ada seseorang yang mengingatkan bahwa negeri ini pernah memilih jalan damai pada saat pilihan itu terasa paling sulit. Pengingat itu tidak disampaikan dengan nada menggurui, melainkan dengan kesadaran bahwa semua orang adalah bagian dari perjalanan panjang yang sama. Kata-kata tersebut seringkali cukup untuk meredakan emosi dan membuka ruang bagi pemahaman. Para penutur kisah di Bahrain mulai menyadari bahwa cerita tentang Al-Mundhir bin Sawah memiliki banyak lapisan. Ada lapisan sejarah, ada lapisan moral, dan ada pula lapisan kemanusiaan. Mereka menceritakan
bahwa Al-Mundhir bukanlah sosok yang langsung yakin tanpa pertanyaan. Ia adalah manusia yang berpikir, ragu, dan menimbang. Justru dari proses itulah keputusannya menjadi kuat dan bertahan lama. Kisah tentang surat yang datang dari Madinah juga terus diperkaya maknanya. Bagi sebagian orang, surat itu melambangkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran dengan adab. Bagi yang lain, ia menjadi simbol bahwa kata-kata yang jujur dapat menembus batas kekuasaan dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, simbol ini mengajarkan pentingnya berbicara dengan niat baik dan mendengarkan dengan hati terbuka. Generasi demi generasi tumbuh dengan pemahaman bahwa iman dan akal tidak harus saling meniadakan. Mereka belajar bahwa menerima ajaran baru tidak berarti menghapus identitas, tetapi menata ulang nilai-nilai agar lebih selaras dengan keadilan. Pemahaman ini membuat masyarakat Bahrain relatif lentur menghadapi perubahan tanpa kehilangan pegangan. Dalam banyak kesempatan, orang-orang Bahrain merenung tentang apa yang membuat kisah ini terus relevan. Mereka menyadari bahwa inti dari cerita itu bukan pada tokohnya semata, tetapi pada sikap yang ditunjukkan. Sikap mendengar sebelum menilai, berpikir sebelum memutuskan, dan memilih tanpa paksaan. Sikap-sikap inilah yang terus dibutuhkan oleh manusia di setiap zaman. Ketika dunia di luar berubah dengan cepat, masyarakat Bahrain sering merasa bahwa mereka memiliki jangkar yang menahan agar tidak terombang-ambing. Jangkar itu adalah ingatan kolektif tentang bagaimana perubahan besar pernah terjadi dengan tenang. Ingatan ini memberi mereka keyakinan bahwa menghadapi masa depan tidak harus dengan ketakutan, tetapi dengan kebijaksanaan. Cerita tentang Al-Mundhir bin Sawwa pun terus hidup, bukan sebagai kisah yang kaku, melainkan sebagai narasi yang terus bergerak. Setiap orang yang mendengarnya dapat menemukan makna yang berbeda, sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi. Dengan cara itu, kisah ini tidak pernah usang, karena ia selalu menemukan relevansinya sendiri. Dan di titik ini, perjalanan cerita masih berlanjut. Masih banyak waktu, banyak peristiwa, dan banyak pilihan yang akan dihadapi oleh manusia. Kisah yang dimulai dari sebuah surat dan sebuah percakapan itu tetap terbuka, siap untuk dituturkan kembali, dipahami ulang, dan dilanjutkan tanpa henti. Selama manusia masih mencari jalan yang adil dan damai. Hari-hari terus berlalu dan Bahrain melangkah semakin jauh dari masa awal perubahan itu. Namun bayangannya tidak pernah benar-benar pudar. Setiap kali masyarakat menghadapi situasi yang menuntut pilihan sulit, kisah lama itu muncul kembali, seolah menjadi suara yang mengingatkan dari kejauhan. Suara itu tidak memerintah, tidak memaksa, tetapi mengajak untuk berhenti sejenak dan berpikir. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat Bahrain mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka bukan terletak pada kekayaan atau posisi strategis semata, melainkan pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan dan kebijaksanaan. Mereka melihat bagaimana negeri-negeri lain kadang terpecah karena perbedaan, sementara mereka mampu bertahan dengan saling menghormati. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga warisan yang telah dititipkan oleh sejarah. Dalam percakapan sehari-hari, orang-orang sering membicarakan makna kepemimpinan. Mereka tidak lagi memandang pemimpin hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga amanah. Pandangan ini berakar dari ingatan tentang Al-Mundhir bin Sawwa yang tidak memandang surat dari Madinah sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, melainkan sebagai ajakan untuk merenungkan kebenaran. Dari sana, masyarakat belajar bahwa kekuasaan yang takut pada dialog adalah kekuasaan yang rapuh. Ketika muncul pemimpin-pemimpin baru di tingkat lokal, masyarakat cenderung menilai mereka bukan dari janji-janji besar, tetapi dari sikap dan cara mereka mendengar. Seorang pemimpin yang mau duduk bersama rakyat
mendengar keluhan, dan mengakui keterbatasannya seringkali lebih dihormati daripada mereka yang berbicara tanpa henti. Sikap ini mencerminkan pelajaran lama yang terus hidup dalam budaya Bahrain. Dalam lingkup keluarga, kisah tentang masa lalu sering disampaikan sebagai nasihat lembut. Seorang ayah menceritakan kepada anaknya bahwa dahulu ada seorang raja yang tidak tergesa-gesa menolak sesuatu yang asing. Seorang ibu mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus ditakuti selama hati tetap jujur. Dengan cara sederhana itu, nilai-nilai besar ditanamkan tanpa paksaan. Bahrain juga menjadi tempat pertemuan berbagai pemikiran. Orang-orang datang dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda. Dalam pertemuan semacam itu, kadang muncul ketegangan, kadang pula muncul kebingungan. Namun, kebiasaan untuk berdialog membantu meredakan banyak persoalan. Masyarakat terbiasa bertanya, bukan menuduh, dan terbiasa menjelaskan, bukan memaksa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menyadari bahwa kisah Al-Mundhir bin Sawwa bukan hanya milik Bahrain, tetapi memiliki pesan universal. Kisah itu berbicara tentang manusia di hadapan pilihan, tentang keberanian untuk membuka hati, dan tentang kekuatan kata-kata yang disampaikan dengan niat baik. Pesan ini melampaui batas tempat dan zaman, menjadikannya relevan bagi siapapun yang dalam perenungan itu, masyarakat Bahrain sering menyadari bahwa tidak semua perubahan berjalan mulus. Ada masa-masa ketika nilai-nilai diuji, ketika kepentingan pribadi mencoba mengalahkan kepentingan bersama. Namun, justru dalam masa-masa sulit, itulah kisah lama menjadi penopang. Ia mengingatkan bahwa jalan damai pernah dipilih dalam keadaan yang tidak kalah berat. Kisah ini pun terus berkembang, bukan dengan tambahan peristiwa besar semata, tetapi dengan ribuan pilihan kecil yang diambil setiap hari. Pilihan untuk berkata jujur, pilihan untuk menahan amarah, pilihan untuk mendengar pendapat yang berbeda. Semua pilihan itu, meskipun tampak sederhana, sesungguhnya adalah kelanjutan dari keputusan besar yang pernah diambil berabad-abad lalu. Dan demikianlah cerita tentang Al-Mundhir bin Sawwa dan surat dari Madinah terus berjalan bersama waktu. Ia tidak menuntut untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Ia tidak memaksa untuk diikuti, tetapi mengajak untuk direnungkan. Selama manusia masih menghadapi pilihan antara memaksa atau mendengar, antara tergesa-gesa atau merenung, kisah ini akan selalu menemukan jalannya untuk hidup kembali. Perjalanan ini belum berakhir dan mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Setiap generasi akan menambahkan pengalamannya sendiri, menjadikan kisah ini semakin kaya dan bermakna. Dan di sanalah cerita ini tetap terbuka, menunggu untuk dilanjutkan lagi, sebagaimana sejarah selalu memberi ruang bagi kelanjutan baru. Perjalanan kisah ini semakin jauh menembus waktu, seakan tidak lagi terikat oleh tahun dan peristiwa tertentu. Bahrain terus berubah, tetapi ingatan tentang awal masuknya Islam tetap menjadi denyut halus yang mengalir di balik setiap perubahan itu. Orang-orang mungkin tidak lagi menghitung waktu dari tahun 628 Masehi, namun makna dari tahun itu masih terasa dalam cara mereka memandang kehidupan. Pada masa-masa berikutnya, ketika masyarakat Bahrain menghadapi percampuran budaya yang semakin luas, muncul kebutuhan untuk menegaskan jati diri tanpa menutup diri. Mereka menyadari bahwa sejak awal, negeri ini telah belajar menerima sesuatu yang baru tanpa kehilangan kendali. Kesadaran ini membuat mereka tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar, sebab mereka memiliki pijakan yang kuat dalam sejarah mereka sendiri. Dalam berbagai majelis, baik yang bersifat keagamaan maupun sosial, kisah Al-Mundhir bin Sawwa kembali disampaikan dengan penekanan yang berbeda-beda. Ada yang menyoroti ketenangan batinnya, ada yang menekankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, dan ada pula yang menyoroti sikapnya yang tidak takut
untuk mengakui bahwa ia perlu berpikir sebelum memutuskan. Dari sudut manapun kisah itu dilihat, selalu ada pelajaran yang dapat diambil. Orang-orang Bahrain semakin memahami bahwa perubahan besar tidak selalu ditandai dengan kegaduhan. Mereka melihat bahwa perubahan paling mendalam justru sering terjadi dalam ruang sunyi, di dalam hati dan pikiran. Seperti Al-Mundhir bin Sawa yang merenung sendirian sebelum mengambil keputusan, masyarakat pun belajar memberi ruang bagi perenungan sebelum bertindak. Sikap ini membuat mereka lebih tahan menghadapi konflik dan perbedaan. Dalam kehidupan ekonomi dan sosial, nilai kejujuran dan amanah yang diajarkan sejak awal penerimaan Islam terus dijaga. Ketika terjadi pelanggaran, masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai pengingat bahwa nilai-nilai itu harus terus diperkuat. Dengan cara ini, sejarah tidak menjadi beban, melainkan sumber koreksi diri. Kisah tentang surat dari Madinah juga semakin dipahami sebagai peristiwa komunikasi yang langka. Orang-orang merenungkan bagaimana sebuah surat dapat membawa perubahan besar tanpa ancaman. Mereka menyadari bahwa kekuatan surat itu bukan terletak pada kata-kata yang keras, melainkan pada kejelasan tujuan dan ketulusan niat. Pemahaman ini memengaruhi cara mereka berkomunikasi, baik dalam urusan pribadi maupun bersama. Di kalangan masyarakat, sering terdengar ungkapan bahwa setiap zaman memiliki suratnya sendiri. Maksudnya adalah bahwa setiap generasi akan menghadapi ajakan, tantangan, dan pilihan yang menuntut sikap bijaksana. Kisah Al-Mundhir bin Sawa menjadi contoh bagaimana menyikapi ajakan tersebut dengan tenang, tidak reaktif, dan tidak menutup diri. Para pemikir dan penutur sejarah di Bahrain kemudian menyadari bahwa kisah ini bukan hanya tentang masuknya Islam, tetapi tentang kematangan sebuah masyarakat. Ia menunjukkan bagaimana iman dapat bertemu dengan akal, bagaimana kekuasaan dapat tunduk pada kebenaran, dan bagaimana dialog dapat mengalahkan ketakutan. Pandangan ini membuat kisah tersebut terus dikaji dan diceritakan ulang. Dalam pergaulan antar manusia, masyarakat Bahrain sering menampilkan sikap yang mencerminkan warisan ini. Mereka cenderung berhati-hati dalam menilai, tidak cepat menghakimi, dan berusaha memahami latar belakang sebelum mengambil kesimpulan. Sikap ini bukan berarti mereka selalu benar atau tanpa konflik, tetapi mereka memiliki kecenderungan untuk kembali pada jalan dialog. Semakin lama, kisah ini tidak lagi hanya menjadi milik Bahrain, tetapi juga menjadi bagian dari cerita besar tentang penyebaran Islam yang damai. Orang-orang dari wilayah lain yang mendengarnya sering merasa bahwa kisah ini memberikan harapan bahwa perubahan menuju kebaikan tidak selalu harus ditempuh dengan jalan kekerasan. Dan demikianlah cerita tentang Al-Mundhir bin Sawa terus mengalir, tidak terputus, tidak selesai. Ia hidup dalam sikap, dalam pilihan, dan dalam cara manusia memandang sesamanya. Setiap kali seseorang memilih untuk mendengar sebelum berbicara, berpikir sebelum bertindak, dan menimbang sebelum memutuskan, disitulah kisah ini menemukan kelanjutannya. Perjalanan ini masih panjang dan terbuka, masih banyak waktu dan peristiwa yang dapat ditautkan dengan benang sejarah ini. Selama manusia terus mencari makna di balik perubahan, kisah ini akan selalu relevan dan selalu siap untuk dilanjutkan kembali. Perjalanan kisah ini masih terus bergerak, seperti aliran air yang tidak pernah berhenti meskipun bentuk sungainya berubah. Bahrain melanjutkan hidupnya dari abad ke abad, dan setiap zaman memberikan warna baru pada cerita lama yang berakar dari satu keputusan besar. Keputusan itu bukan sekadar tentang menerima sebuah ajaran, melainkan tentang cara menerima, cara mendengar, dan cara menimbang sebelum melangkah. Dalam lintasan waktu yang panjang, masyarakat Bahrain mulai menyadari bahwa banyak kebiasaan baik yang mereka anggap wajar ternyata
bersumber dari masa awal perubahan itu. Cara berbicara yang tidak tergesa-gesa, kecenderungan untuk meminta pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan, serta kehati-hatian dalam menggunakan kekuasaan, semua itu tumbuh perlahan dan diwariskan tanpa disadari. Kisah Al-Mundhir bin Sawah menjadi semacam akar yang tersembunyi, tidak selalu terlihat, tetapi menguatkan seluruh batang kehidupan sosial. Ketika dunia di sekitar Bahrain mengalami berbagai gejolak, baik karena persaingan kekuasaan maupun perbedaan pandangan, masyarakat setempat sering merasakan dorongan untuk kembali pada ketenangan. Mereka memahami bahwa kegaduhan jarang menghasilkan solusi yang bertahan lama. Pemahaman ini membuat mereka cenderung mencari jalan tengah, meskipun jalan itu seringkali membutuhkan kesabaran yang lebih panjang. Dalam banyak kesempatan, para tetua mengingatkan bahwa perubahan terbesar dalam sejarah Bahrain justru terjadi tanpa suara keras. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada pertumpahan darah, hanya percakapan yang jujur dan surat yang dibaca dengan penuh perhatian. Pengingat ini menjadi penyeimbang ketika emosi mulai menguasai situasi. Ia mengajak orang-orang untuk kembali pada cara berpikir yang lebih dalam. Seiring bertambahnya generasi, kisah ini tidak lagi hanya diceritakan dengan kata-kata yang sama. Setiap penutur menambahkan sudut pandangnya sendiri, sesuai dengan pengalaman hidup yang ia jalani. Ada yang melihat kisah Al-Mundhir bin Sawah sebagai pelajaran kepemimpinan, ada yang melihatnya sebagai pelajaran iman, dan ada pula yang melihatnya sebagai contoh kematangan manusia dalam menghadapi sesuatu yang baru. Perbedaan penafsiran ini justru memperkaya cerita, bukan mengaburkannya. Dalam kehidupan pribadi, banyak orang Bahrain menemukan bahwa kisah ini relevan dengan pergulatan batin mereka sendiri. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, mereka teringat pada seorang penguasa yang tidak terburu-buru menolak atau menerima. Mereka belajar bahwa memberi waktu untuk berpikir bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda tanggung jawab. Dengan cara ini, kisah lama terus beresonansi dalam kehidupan modern. Pada masa-masa tertentu, muncul keinginan untuk menuliskan kembali sejarah dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh generasi baru. Penulisan ini bukan untuk mengagungkan masa lalu, tetapi untuk menjaga agar pelajaran di dalamnya tidak hilang. Dalam tulisan-tulisan itu, digambarkan bagaimana sebuah negeri kecil di pesisir timur mampu mengambil keputusan besar dengan kepala dingin dan hati terbuka. Masyarakat Bahrain juga semakin menyadari bahwa warisan terbesar dari masa lalu bukanlah cerita itu sendiri, melainkan sikap yang lahir darinya. Sikap untuk tidak takut pada perbedaan, sikap untuk tidak alergi terhadap pertanyaan, dan sikap untuk tidak menutup pintu dialog. Sikap-sikap ini menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Kisah tentang surat dari Madinah tetap menjadi simbol kuat dalam ingatan kolektif. Ia mengajarkan bahwa komunikasi yang jujur dapat menembus jarak dan perbedaan,